pada zaman ini kayak banyak sekali bangunan yang terlihat mirip-mirip gitu, kayak tidak ada yang membuat mereka spesial. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat material bukan sesuatu yang fisik, tapi ada dimensi lain, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mendasarkan tentang bagaimana kita melihat material itu. Bagaimana arsitek itu dalam mendesain itu betul-betul melihat konteks dan betul-betul menghargai latar belakang dari material itu sendiri. Hey guys. Bagi Pak. Nama aku Rafael, aku dari Arsitektur Angkatan 2022. Halo teman-teman, nama aku Sofia dari Arsitektur 2022. Kebetulan kami sedang mengerjakan proyek kantor di studio semester 4. Tentang material itu karena selain dia akan berpengaruh pada visual bangunan, akan berpengaruh juga kepada kenyamanan kita nggak sih? Kita butuh material fasad khusus gitu ya, yang kira-kira cukup logis untuk menerima panel segala macamnya di situ. Menurut kalian gimana? Pak, bagaimana kalau kita menggunakan kayu? Karena di sisi situ kan radiasi mataharinya lebih tinggi, dan sedangkan kayu itu bisa memberikan insulasi yang baik. Nah, benar juga tuh ide yang Sophie ya. Mungkin jangan-jangan kita perlu coba gitu kali ya, buat pelajari ini lebih dalam gitu ya. Kita kayak agak bingung gitu nggak sih, fasadnya mau pakai material apa? Agak sulit kalau kita cuman lihat mungkin dari internet, kita cuman lihat dari ya video kayak gitu. Tapi kita nggak tahu nih penerapannya itu sebetulnya gimana caranya masangnya seperti apa. Akhirnya kita jadi tidak kontekstual dalam merancang. Mungkin dari studi presiden, melihat bangunan-bangunan lain dan cara arsitek-arsitek lain itu menerapkan material pada bangunan mereka itu seperti apa. Kemarin kita jalan-jalan ke Bandung, Solo. Cara mengkombinasikan si material ini dengan material lain itu mungkin bisa kita lebih lihat ketika jalan-jalan gitu. Di tempatnya Pak Paulus Mintarga itu, beliau mencoba mengeksplor material dari segi fungsi dan juga konteks. Jadi material-material yang sudah ada seperti kayu-kayu bekas yang karena di site tersebut adalah bekas gudang, maka kayu-kayu bekas ini ditata kembali menjadi fasad dan hasilnya sangat estetik juga ya kalau kita lihat. Meskipun tadinya rencananya salah satunya untuk pindah. Nah, setelah terbentuk ruang itu, ya akhirnya kita waktu itu awal-awal itu memang ruang ini lebih digunakan untuk lebih tepat gitu. Jadi banyak digunakan oleh teman-teman. Yang ini tuh waktu kita di rumah Atsigri. Itu kayak peninggalan pabrik tapi digunakan kembali sebagai museum. Di pabrik ini tuh dia nggak menghancurkan beberapa struktur pabrik yang lama, tapi museum ini menggunakannya justru sebagai display, dipamerkan. Di dunia ini banyak sekali sampah konstruksi yang ada dan itu tidak terpakai, dan menurut saya kayak sayang sekali kalau material-material tersebut tidak digunakan menjadi sampah yang menumpuk. Penggunaan kembali material tersebut dalam bangunan kami ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna. Si arsitek ingin mendapatkan kesan yang semi transparan, jadi menggunakan kaca, tapi di sini kacanya juga bukan kaca yang full transparan 100%, tapi kacanya itu kaca buram ya.
kayaknya aku mau mengunjungi yang di Bandung itu deh. Kamu mau ikut nggak? Wah, kayaknya kalau sekarang aku nggak bisa deh, Cit. Soalnya aku ada kegiatan lain. Oh, nggak apa-apa sih, aku bisa ngajak yang lain. Oh, boleh. Aku yakin yang lain pasti pada mau. Ya. Kita ke Labu. Ini dari Biro Labu. Mereka mengedepankan hubungan antara kita dengan alam sekitar. Kalau di Labu sendiri, bagaimana sih cara mencegah panas itu untuk masuk ke bangunan? Jadi mencegah dulu biar ruang dalamnya itu tidak menggunakan active cooling yang berlebihan. Yang menarik dari ruang studio mereka ini, mereka tidak menggunakan ceiling. Jadi benar-benar terekspos semuanya. Namun karena tidak ada ceiling tersebut, jadi luas kan floor to ceiling. Jadi kayak kita merasa lebih luas dan lega, dan karena fasadnya mayoritas kaca, kami juga bisa merasa lebih lega gitu, karena kayak tidak ada batasan antara ruang dalam dan ruang luar. Ada area-area transisi, di mana area transisi itu bisa menjadi penghalang panas untuk masuk. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat material bukan sesuatu yang fisik, tapi ada dimensi lain, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mendasarkan tentang bagaimana kita melihat material itu dan pilihannya gitu ya, dan merisetnya hubungannya dengan parameter-parameter lain di dalam arsitektur yang kita kembangkan. Yo Living ini pendesain fasad dengan weaving gitu, dan menggunakan berbagai material mulai dari rami, lalu rotan sintetis, ada juga yang dari jamur, dan di weave untuk membuat fasad. Menurut saya sendiri, weaving dalam fasad bangunan ini masih cukup rare. Ternyata weaving ini bisa dipakai dalam fasad dan hasilnya bagus gitu. Jika fasadnya hanya kotak-kotak gitu, dengan menggunakan fasad weaving ini bisa membuat fasad yang hanya kotak itu menjadi lebih terlihat organik dan menarik. Material itu cukup sangat penting dalam arsitektur, karena sebagai arsitek mungkin kita bisa menyarankan kepada klien kita untuk baiknya menggunakan material apa di dalam desain yang mereka ingin tuju. Ketika dia merancang, dia tidak hanya membuat bentuk, tetapi ketika dia ingin mewujudkan rancangannya, dia harus memiliki pengetahuan material itu. Di kantor BNC-nya itu untuk tempat bekerjanya sendiri itu cukup fleksibel, seperti ada co-working space, lalu nanti di rooftopnya ada seperti, pokoknya bisa duduk-duduk gitu. Material yang bisa dilihat di kantornya ini sudah pasti baja, itu dipakai pada kolom-kolomnya, strukturnya. Pada BNC ini seperti, wah apa nih, kenapa fasadnya bergelombang dan berwarna abu-abu gitu. Jika bangunannya unik kayak BNC ini kan, kita langsung ngeh, oh ini kantornya BNC gitu. Kemarin sudah dapat referensi material. Nah, kemarin jadi kita udah berkunjung ke beberapa tempat dan menemukan beberapa material yang menarik. Di antaranya ini Pak, seramik. Nah, jadi mungkin keramik ini meskipun dia agak berat, tapi dia punya insulasi yang cukup bagus gitu Pak. Lalu kemarin kami juga ke Jati Kopi yang ada di Bandung, di mana fasadnya itu menyerupai rotan weaving gitu. Yang menarik dari Tribun ini, selain experience jalan-jalannya sendiri kan kami bisa mendapat ilmu yang banyak dari bagaimana sih material itu diaplikasikan dan bagaimana sih kita memilih material dalam bangunan yang kontekstual, bisa atraktif dan memberikan karakter pada bangunan tersebut. Memang jalan-jalan bagi seorang arsitek itu bisa dibilang nggak akan pernah ada habisnya dan harus terus dilakukan secara rutin gitu. Bagaimana arsitek itu dalam mendesain itu betul-betul
melihat konteks dan betul-betul menghargai latar belakang dari material itu sendiri. Gunakan material yang lebih sustainable, menggunakan yang ada sehingga emisi karbon yang dibuat dari material baru itu bisa diminimalisir dan berkurang sehingga ya bangunan-bangunan yang ada bisa menjadi lebih hijau. Material adalah salah satu bagian paling fundamental dalam sebuah karya arsitektur. Melalui material juga sebuah desain bisa diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata dan punya dampak dan hubungan terhadap sebuah ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Melalui video ini, kami mengajak audiens untuk mempelajari dan memahami lebih jauh bagaimana praktik-praktik untuk menggali dan mengeksplorasi berbagai pemanfaatan material yang lebih bijaksana dan lebih bertanggung jawab terhadap kelangsungan ekosistem kita. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di video yang lainnya.